Opa, jangan lari cepat-cepat, aku lelah. Seorang gadis kecil dengan napas terengah-engahnya berlari mengejar sang kakak yang sedang sedikit jauh dari pandangannya. Ayahnya, jangan mengikuti Opa, Opa ingin pergi sekolah, sudah terlambat. Pemuda kecil itu tak menghiraukan panggilan sang adiknya, terus saja lari mengejar sang kakak. Gadis itu pun terjatuh dan setelah itu menangis sangat kencang. Inilah dan lupa meninggalkan lupa percipian tersangka jika pulang itu pasti mencari membiarkan saja apa yang masih jatuh membawa bekalnya. Jimin membersihkan pasir yang menempel di baju Lian dan dia pun menangis saat melihat kedua lututnya yang terluka sebelah kiri yang paling parah. Apa ini sakit? Tunggu Jimin. Seketika ia menundukkan kepalanya melihat apa yang baru saja ditunjuk oleh kakaknya dan Lian kembali menangis kencang. Ibu, aku harus pulang dan cepat diobati lukamu. Jimin benar-benar merawat lukamu. Ia masih menangis bahkan saat Jimin sudah menggendong Lian pun ia masih menangis di punggung. Jimin tersenyum saat jelasan masa lalu dengan adiknya kini seperti melewati pelupuk matanya. Papa membawakan banyak permen untukmu, bagikannya hari rumah seluruh ruangan ini untukmu dan ini untuk Lian. Jimin memberikan beberapa permen lollipop untuk Hara dan juga ya. Opa menyebarkan tapi baiklah, terima kasih Opa. Lian sangat pandai merayu. Jimin mendelik sedangkan kedua adiknya tergigit-geli. Jimin tercengang, dia merindukan momen dengan kedua adiknya, tidak ingin lari bersamanya selalu. Jimin pun pergi meninggalkan ruangannya karena memang waktunya makan siang. Jimin memanggilkan mobil mewahnya. Dia sengaja tak makan di kantin kantor yang jaraknya dekat. Dia sedang ingin jalan-jalan dan sepertinya bukan ide buruk untuk menghabiskan waktu makan siangnya di luar kantor. Jimin mengadarkan pandangannya ke seluruh penjuru kafe. Sepertinya tidak ada bangku yang kosong. Melihat sangat banyak pengunjung di sini, Jimin mendekat namun tinggal 3 langkah lagi dia terpaku di tempat. Ayo kita menikah. Kau benar, bayi itu pun butuh ayah dan bagaimanapun aku adalah ayahnya. Jadi ayo kita menikah. Kita bisa melakukannya tanpa sepengetahuan Yain. Jari Jimin dalam hati. Ia tak bisa menahan pukulan mentahnya dan ternyata lelaki tadi adalah sahabatnya. Wah, apa yang kau lakukan? Tarik Jimin murka. Jimin pakai cara terkejut. Taeyong tersungkur namun cepat-cepat Hara membantunya berdiri. Kenapa kau melakukan ini? Desis Jimin. Aura kemarahannya sudah benar-benar keluar dari sorot mata yang memerah, bertanda emosinya benar-benar kacau. Kenapa? Jimin berteriak tepat di muka Taeyong sedangkan Taeyong terdiam tidak bisa mengelak. Sampai salah seorang pemilik kafe tersebut datang mendesakan mereka dan menyuruhnya keluar dari kafe.
bahkan dia mengajaknya untuk bertemu karena ada sesuatu hal yang katanya membuatnya terkejut. Akhirnya semua mengira suaranya keras dan mereka duduk tanpa suara. Hasilnya baik hanya saja sedikit lemah. Sejak hari sebelum Taeyong berdua Taeyong berusaha telepon dengan Hara. Ternyata itu Jimin yang melangkahnya. Jimin benar-benar memendamkan segala marahnya sampai pelayan kafe itu memisahkan keduanya dan mengusirnya. Tak sampai di situ, ternyata Jimin belum selesai dengan amarahnya. Taeyong bisa setia dengan keterdiamannya membuat Jimin semakin kalut dengan amarahnya. Jimin, pakai Hara. Jimin tidak mengindahkannya. Kenapa? Apa salah adikku Taeyong? Kenapa kau melakukan ini pada adikku? Di mana kasihanmu? Jimin marah. Dia tidak suka siapapun orang yang berani menyakiti adiknya. Taeyong tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengelak pun, sepertinya ia tak punya kekuatan untuk itu. Namun seketika sadarnya, Taeyong pun tercetak jelas. Dia melakukan itu bukan atas kehendaknya. Siapa yang ingin menjadi pria macam dirinya sekarang? Tidak ada sekalipun itu Taeyong sendiri. Kata adikmu yang bunuh ini karena keluargamu dan juga soal ibu kandungmu. Apa setelah mereka dibuang kau datang menemuinya? Aku rasa tidak. Jimin terdiam menyimak semua kata-kata yang keluar dari mulut Taeyong. Jika saja aku tak datang, aku yakin kau pun kehilangan Hara. Aku banyak berutang janji pada ibu kandungmu. Ibumu menyuruh aku menikah dengan Hara, tapi aku menolaknya. Karena apa? Karena aku memang mencintai Yen. Taeyong melirik sekilas ke arah Hara yang sudah nangis di tempatnya, lalu dia alihkan lagi tatapan tajamnya ke arah Jimin. Kalian egois, kau, ayahmu dan juga Yen. Kalian sama-sama. Seringai Taeyong semakin lebar saat melihat ketidakberdayaan Jimin di hadapannya. Bila salah satu kalau begitu jangan menjadi manusia serakah. Krisis cukup tajam, tetapi tidak dialihkan barang sedikit pun dari sosok jangkung yang sedang duduk merajau sambil minum cairan pekat bernama alkohol. Jangkung baru saja dapat panggil dari Jimin, bahkan obatnya seorang bartender yang menggunakan ponsel Jimin.
memeriksakan Yeni menjauhkan stetoskopnya dan mengalungkan di leher. Sion masih cemas, dia tambah. Dia pun kesal. Bisa-bisanya Yemi tersenyum di saat Yen merintih kesakitan. Dia tidak apa-apa, hanya saja mungkin dia bekerja terlalu keras. Yemi menatap Seon dan Yen bergantian, sedangkan Seon kita sudah terduduk di bawah lantai dekat dengan sofa di mana Yen diperiksa. Luna, apa yang sakit? Apa yang kau rasakan? Katakan padaku. Seon menjadi orang yang memborong pertanyaan dalam sekali nafas. Yen menggeleng, namun tangisnya semakin kencang didengar. Hei, tidak ada hal serius yang terjadi padamu. Kau hamil, Yen. Yemi yang tadinya hanya diam kini berkata menenangkan. Sepertinya dia terlalu bahagia. Biar aku bawa dulu kamu. Hara menarik rambut tangan Taehyung membawanya duduk di atas sofa. Sejak kejadian tadi di area parkir kafe, setelah Taehyung meninggalkan mereka berdua, mereka pun memutuskan untuk pulang ke apartemen. Sudah cukup. Taehyung menarik tangan Hara lalu memintanya untuk berhenti mengobatinya. Hara menurut dia pun membereskan obat-obatannya ke dalam kotak. Begitu juga. Istirahatlah, aku tahu ini pasti sulit untukmu. Hara berlalu meninggalkan Taehyung sendirian duduk diam di sofa. Tak lama dari situ, ponsel Taehyung bergetar saat perjalanan. Nanti aku beritahu. Sekarang jemput aku di RS. Aku menunggumu. Oh, tunggu aku. Love you too, sweetie. Love you, Abi. Panggilan tersebut berakhir dengan tatapan yang menatap kosong ke arah pintu kamar di mana Hara berada di dalamnya. Jika tahu akan seperti ini akhirnya, aku benar-benar ingin berpikir dua kali untuk melakukan kesalahan seperti ini. Bahkan semesta pun mulai membenciku karena tidak berlaku sebagaimana mestinya. Seorang pria yang hanya mencintai satu orang wanita dalam hidupnya, sungguh dia sangat sulit dan juga sakit. Dalam waktu yang bersamaan dan dengan pertanyaan berbeda, mereka bertanya. Mungkin wajar untuk pertanyaan Yen pada Taehyung, tapi bagaimana dengan pertanyaan Taehyung yang seolah-olah bertanya apa kau tidak memakai. Taehyung berbincang, dia sadari sepertinya pertanyaannya tidak enak didengar. Maksudku, aku terlalu bahagia dengan kabar ini. Kau tahu, kan kita sudah lama menantikan malaikat kecil di antara kita. Aku senang akhirnya sebentar lagi akan menjadi seorang ayah. Manis sekali, siapapun pasti merasakan kebahagiaan yang sama. Ya, tersenyum, aku pun akan menjadi seorang ibu. Itu artinya kita akan menjadi orang tua. Sebentar saja sebelum bahagia itu tercium, adakah waktu untuk sekedar